Selamat sore, kembali lagi bersama kami di sini di diskusi PR bersama Ega. Topik kita sore hari ini kita akan bahas mengenai tell the truth or losing the reputation. Nah, sore ini saya ditemani oleh Bu Ega tentunya. Kemudian ada Mbak Ririn Nasution. Mbak Ririn ini udah lama banget di PR profesional. Saya kenal Mbak Ririn udah mungkin lebih dari 10 tahun ya Mbak Ririn. Nah, habis itu saya juga ditemani oleh Mas Arief Budi Susilo. Nah, saya kenal Mas Arief lebih lama lagi dibanding sama Mbak Ririn. Udah hampir mungkin ada kali 17 tahun ya Mas Arief ya. Dari 2005 saya pertama kali kenal Mas Arief. Nah, jadi kita akan membahas tell the truth or losing the reputation. Nah, kalau di public relations ada credo yang seperti ini. Katanya, tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Itu dulu, dari zaman dulu saya belajar PR tuh pasti bahasnya, kalau Bu Ega bilang, nothing but the truth, katanya gitu. Nah, tapi pada kenyataannya, apakah seperti itu sekarang? Atau kalau Bu Ega kadang-kadang suka bilang, itu suka diplesetin gitu. Nah, apa kaitannya tell the truth, the whole truth, nothing but the truth dengan reputasi itu sendiri? Karena di reputasi juga ada bilang bahwa reputation is like a shadow of a tree. The real tree is the tree. Jadi tergantung tree-nya kemana, si pohonnya kemana, ya the reputation will follow. The shadow of the tree will follow the shape of the tree itself. Nah, jadi kita mau tanya nih sama Bu Ega. Bu Ega, kenapa Bu Ega mengangkat topik ini kali ini, di diskusi yang kali ini? Silakan Bu Ega. Baik, terima kasih Erika, Mas Arief, Mbak Ririn, dan teman-teman. Nah, ini ada sedikit kegalauan ya, dilihat dari segi profesi public relations dan era digital ini. Kalau kita bilang truth, nah truth yang seperti apa sekarang? Karena truth-nya bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan banyak sekali. Ya, semua mengatakan truth, tapi what is the real truth gitu di situ, ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan reputasi? Oke, kalau reputasi itu dibangun dari trust, sebetulnya kan kepercayaan yang berdasarkan fakta. Ya, without trust, belief in the system will fail. Nah, saya mengutip dari Stephen Robin mengatakan bahwa trust itu ada di 5 dimensi. Ya, yang pertama adalah integrity, kemudian competence, consistency, loyalty, dan openness. Nah, faktanya trust is in crisis. Ya, terjadi penurunan kepercayaan publik dalam berbagai sektor di mana-mana, bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Yang mana yang paling benar, truth-nya itu yang mana? Ya, seliweran kita sering diskusi ya, Mas Arief, saya sering japri-japri juga. Mas Arief, ini benar nggak sih situasinya begini-begini, banyak sekali gitu ya. Nah, sedangkan Edelman Trust Barometer sebagai acuan selama 20 tahun terakhir itu meneliti tentang trust ya. Trust terhadap pemerintah, trust terhadap bisnis, trust terhadap media, dan NGO. Nah, pengertian di sini kita ingin diskusikan coba. Ya, gimana pandangan menurut pakar media dan profesional public relations. Begitu, Erika. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ega. Jadi, ini truth yang mana? Katanya Bu Ega bilang gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Mari kita dengarkan pendapat Mas Arief nih yang udah lama banget di media. Dulu Mas Arief di Bisnis Indonesia ya. Saya kenal Mas Arief di Bisnis Indonesia, tapi sebelum udah lama Mas Arief di media. Mas Arief juga bisa dibilang belajar ya Mas Arief mengenai public relations itself. Nah, menurut Mas Arief, bagaimana media melihat perkembangan profesi public relations ini di era digital sekarang? Apakah sudah sesuai nih? Apakah perubahan yang seperti apa dan apakah sudah sesuai dengan track-nya? Ya, makasih Erika, Bu Ega, Mbak Ririn, dan Bapak Ibu semua yang hadir di forum luar biasa ini. Saya langsung aja, Erika, kalau kita melihat, saya itu kan di media dan sedikit belajar tentang public relation juga, tetapi saya dalam praktek itu melihat media dan public relation itu seperti dua sisi dari satu keping mata uang. Ya enggak, kira-kira jadi nggak bisa gitu ya, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa jauhkan, dan nggak bisa juga sangat didekatkan, juga nggak bisa, kira-kira begitulah. Karena kalau dari
dua sisi dari satu keping nggak bisa ditemukan gitu sebetulnya. Tetapi nggak bisa dijauhkan gitu ya. Itu fungsinya itu jadi kira-kira satu jalan gitu ya. Nah, kalau ngelihat perkembangan sekarang ini, saya ngelihat PR itu ya sangat challenging, sangat challenging. Nah, nanti Mbak Rin barangkali yang lebih tahu gitu ya. Sangat challenging kenapa? Ya sama dengan media yang sangat challenging hari ini gitu ya. Kenapa? Karena teknologi. Kenapa? Karena ada disruption. Kenapa? Karena perilaku berubah. Kenapa? Karena semua tools untuk news delivery, tools untuk campaign, tools untuk mempersuasi audiens atau mempersuasi publik yang lebih luas, tools untuk marketing itu sudah sangat vary dan sangat berubah gitu ya. Dan yang nggak ini nggak ngikutin ke portal-portal gitu ya. Istilahnya begitu, ke portal-portal. Dan saya lihat baik media maupun public relation kenapa kemudian menjadi sangat challenging. Dan sekarang ini kan kebanyakan kalau saya amati kebanyakan bukan apa namanya ya, bukan profesi PR-nya yang kemudian kurang ngikutin atau kurang tapi karena perkembangan dan perubahannya luar biasa. Nah, kalau kita bicara dari perspektif saya di media ini kan ada yang sekarang ini semua berbasis kepada apa yang disebut content engineering. Nah, content engineering ini kan juga dilakukan oleh para communication strategik yang pengen mendapatkan ini ya, setidaknya itu mendapatkan coverage, mendapatkan view, dan kemudian membangun reputasi tadi gitu ya, kira-kira ya, membangun brand, kemudian membangun image. Nah, masalahnya adalah banyak yang kemudian ketika dalam situasi yang sangat disruptif ini, yang challenging ini, mengengineer kontennya ini, baik medianya juga nggak pas karena cari klik aja, clickbait, sehingga kehilangan reputasi pada akhirnya. Dan sebaliknya juga yang mengkomunikasikan apa namanya yang menjadi PR, mengkomunikasikan organisasi atau mengkomunikasikan personnya dan lain-lain itu juga kemudian tidak bisa cepat melakukan penyesuaian itu atau bahkan kemudian dalam tanda kutip menggunakan strategi yang nggak pas. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan bukan hanya PR tapi juga media, karena media ini kan pada dasarnya kan mendapatkan atau menerima ya, menerima info-info, menerima konten-konten, menerima campaign, menerima material lah ya yang diperoleh dari berbagai pihak, termasuk dari aktivitas campaign dari perusahaan, organisasi dan lain yang dilakukan oleh public relations, sehingga juga media juga kalau nggak pas nanti kejebak. Seperti kemarin nih kasus, saya langsung aja ke kasus Irjen Sambo gitu ya. Di hari-hari pertama itu kalau kita googling, semua media judulnya seragam. Ya enggak, ada tembak-menembak karena pelecehan. Semua judulnya sama. Which is karena cari cepat maunya atau cari clickbait, nggak ada cek fakta, nggak ada kemudian melongok keluar jendela, bener nggak sih itu yang terjadi? Verifikasi nggak ada, jadi semua seragam seperti itu. Nah, di satu sisi yang begini ini sangat mudah dimanfaatkan oleh yang punya strategi bagus dalam mengkomunikasikan kepentingannya atau mengkampanye brandnya, tetapi juga kalau mengkampanye atau mengkomunikasikan brandnya nggak bagus ketika behavior seperti ini, itu celakanya juga lebih cepat. Jadi istilah saya, media sekarang ini di pusaran content engineering yang dilakukan oleh berbagai pihak, dan bisa membuat seseorang itu bisa how high can they fly, but sebaliknya juga how low they can go gitu. Jadi apa namanya, ada yang tiba-tiba jatuh begitu cepat, tapi juga ada yang naik begitu cepat. Kira-kira begitu. Itu dulu, Erika. Oke, sip. Terima kasih, Mas Arief. Nah, itu dari sudut pandang media, katanya challenge banget. Mari kita dengarkan dari sudut pandang profesional nih di bidang public relations, Mbak Ririn. Gimana Mbak Ririn? Apakah se-challenging itu atau lebih challenging dari itu? Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya yang bagus, dan saya bicara dengan Bu Erika sebagai salah satu guru saya dan Pak Arief yang dari dulu sebenarnya saya udah ngikutin dia dari Bisnis Indonesia. Waktu zaman saya masih di Telco loh Pak. Nah, ini apa ya, satu kesempatan yang luar biasa buat saya untuk bisa sharing what is happening sih di PR profesional saat ini. Yang pasti kan semua teman-teman udah lihat bahwa perubahan di media juga shiftingnya sangat cepat.
cepat. Dulu kita dari traditional media, printing, terus tiba-tiba jadi website, and then sekarang benar-benar content engineering seperti yang Pak Arif tadi jelaskan. Artinya ada kecepatan dalam konten itu sendiri berkembang di bukan tiap hari, tiap jam. Ini selalu berubah. Dan pola baca orang Indonesia belum sampai dalam pola memahami sepenuhnya. Kita tuh cuma tertarik dengan judul-judul yang bombastis. Kita cuma tertarik baca alinea pertama, habis itu langsung ambil kesimpulan sendiri. Nah, this is a part of challenging dari PR. Kenapa? Ketika PR ngomongin tentang reputasi, kita ngomongin soal brand, kita ngomongin soal corporate action. Sebenarnya kita butuh ruang yang lebih luas untuk bisa memaparkan fakta. Pertanyaannya kemudian, seberapa jauh pembaca mau membaca? Seberapa jauh publik mau mengerti? Nah, ini yang kemudian tarik-menarik. Apakah ada konten yang kita buat untuk short, kemudian ada konten yang kita buat untuk panjang, lebih panjang dengan specific audience, dan juga kadang-kadang kita sebagai PR ngelihat media mana yang tepat. Dalam artian, misalnya kalau udah specific issue, ya kita larinya dengan specific media, sehingga bisa memaparkan lebih detail tentang corporate action. Tapi misalnya kalau itu kepada brand, berarti kita akan memilih media lifestyle, yang kemudian akan membawa story dari lifestyle. Walaupun kadang-kadang dari lifestyle sekarang udah banyak juga terkoneksi dengan isu sustainability. Nah, part dari ini nih, yang mesti dijaga adalah claim. Menyatakan secara berlebihan bahwa kita yang terbaik. Ini tuh ada tuntutan terkadang dari company dimanapun kita kerja, apakah ketika saya jadi konsultan ataukah kerja di profesional, ada tuntutan we need to look as the best as it is kalau bisa. Tapi di sisi lain, saya juga punya tanggung jawab harus bilang we need to be truth with our consumer. Yes. Nah, this part of challenging yang kita mesti bisa ketemu jalan tengah, apakah itu dengan brand marketing kita, ataupun dengan CEO kita, untuk bisa memaparkan, we need to build a fact. Karena kalau kita nggak based on fact, once kita jatuh, kita udah nggak punya fondasi. But we need to build the foundation. Jadi kalau orang-orang yang saat ini suka instan, agak susah tuh untuk ngomongin reputasi. Karena buat mereka saat ini secepat mungkin untuk naik. Nah, ini yang part yang kita mesti tahan-tahan nih. Being instant dengan reputation, kadang-kadang ritmenya nggak sejalan. Nah, ini challenging buat aku nih di daily life ya. Daily life di PR ya. Iya, kata Mbak Ririn bilang foundation, saya kebetulan dulu pernah sempat belajar arsitektur, jadi saya ingat antara bangun rumah dengan bikin fondasi yang cepat atau fondasinya kuat tapi lebih lama, tapi ketika dihajar sama gempa bumi masih bisa ya retak-retak atasnya tapi masih bisa berdiri ya. Nah, itu kan tadi Mbak Ririn bicara sedikit mengenai strategi kayak bicara kalau misalnya brandnya ada lifestyle ya berarti kita masuknya media lifestyle. Nah, saya menangkap kalau adem-adem aja nih, keadaan adem-adem aja. Gimana kalau misalnya nih Mbak Ririn, ya kita kan coba ya, namanya juga orang PR, kita coba maksimal biar nggak ada kemarin kita sempat ngobrol ya, risk, issue, krisis. Kalau bisa jangan sampai krisis. Kalau bisa sebelum risk, maksudnya kita bisa lihat potential risk-nya apa, isunya apa gitu. Nah, boleh tahu nggak Mbak Ririn? Bisa nggak Mbak Ririn share strategi komunikasi yang kayak gimana sih yang perlu seorang profesional PR lakukan jika terjadi suatu konflik atau sudah melihat kayaknya akan ada konflik arah sini? Gimana Mbak Ririn? Mungkin kita mesti back pada saat kita buat plan kali ya, atau anggaplah udah di tahap kita mau eksekusi, kita punya press release. Press release adalah material yang selalu digunakan oleh PR dimanapun, mau itu professionals di private sector maupun itu bukan private sector. Cuman kekurangan dari si press release ini terkadang yang orang lain kurang tahu adalah apakah compliance-nya sudah dicek. Nah, kalau di tempat kita selalu berusaha yang mereview dari press release kita bukan cuma mata dari PR atau brand, tapi we put legal di situ. Kadang-kadang kita put expertise yang khusus. Misalnya kalau udah ngomongin tentang inovasi brand, ya yang terkait dengan produk, berarti kita harus put orang SRE. Kenapa? Once kita claim, itu impact-nya gede.
Once kita klaim yang nggak sesuai, itu pun impact-nya gede. Contoh yang baru ini terjadi. Sebenarnya dia nggak pernah klaim si perusahaan ini. Cuman orang menganggapnya sebagai perusahaan barang-barang dari Jepang. Padahal ownernya punya Cina. Kita ngomong Miniso, Bu. Brand-brand. Simple. Iya kan? Dia nggak pernah mengklaim loh. Dari segi PR, dia nggak pernah klaim. Bilang, ini adalah perusahaan Jepang, kita barang-barang dari Jepang. They never make any statement sebelumnya soal produk mereka. Tapi semenjak ada yang notice, oh ini produknya bukan produk Jepang loh, ini produknya dari Cina. And then barulah mereka ribut ngebuatin communication plans untuk mengatasi itu. Dan I like the way they are being honest and take apologize dan mengakui. Itu tapi kan sebenarnya bisa dilakukan sebelumnya ya. Andaikan dari sebelumnya, oh ini namanya Miniso, tetapi secara produk, kita juga produknya nggak hanya dari Jepang. Yeah. Nah, masalahnya balik lagi, konsumen belum tentu punya keinginan untuk mencari tahu sampai ada satu orang yang benar-benar mengkilik-kilik. Nah, orang-orang yang kayak gini nih yang sebenarnya yang kita jaga dari segi compliance. Atau sebenarnya mungkin bisa jadi perusahaan tidak mengklaim tapi menunggangi isu itu dan berharap tidak ada yang mengkilik-kilik gitu, Mbak Ririn. Mungkin bisa juga. Iya, kadang-kadang ada aja sih salah satu PR strategi kita riding the wave ya sebenarnya. Cuman part dari of riding the wave, we need kita mesti ngelihat apakah brand kita, apakah corporate action kita itu align dengan riding the wave. Karena sekarang contoh nih yang lagi happening, G20. Di mana-mana orang ngomongin G20. Dan G20 itu banyak banget isu sebenarnya yang cukup menarik. Dan banyak kemudian orang yang berusaha untuk connect dengan G20 karena untuk showing we are part of Indonesia dan kita bangga jadi Indonesia. That's a good things. Mungkin yang saya lebih pengen mengingatkan adalah make sure that we have a key action yang bisa nunjukin komitmen kita di G20. Yang orang setelah keluar dari G20, next time, next year, apalagi para pengamat bisa ngecek, yes, this company doing things. Not just a pledge. Nah, itu sebenarnya salah satu mungkin strategi PR yang juga banyak dilakukan saat ini. Ya. Nah, ini saya jadi Bu Ega kayaknya mau berkomentar juga nih. Mungkin silakan Bu Ega berkomentar sebelum saya tanya ke Mas Arief bagaimana dari media menghadapi gitu dinamika opini publik dan kebenaran suatu fakta. Monggo silakan Bu Ega. Oke, menarik ya Mbak Ririn. Kalau tadi bilang Miniso, mungkin orang mengasosiasikan dengan miso soup. Nah, miso soup itu kan pasti Jepang, ya. Kita ingat beberapa tahun yang lalu lah, itu ada CFC, California Fried Chicken. Pikirnya kan dari California kan, karena itu kan dari Indonesia juga. Nah, poinnya adalah mungkin lihat dari pasar, bahwa pasar itu lebih suka barang-barang yang berbau asing. Nah, ini menjadi tantangan buat kita gitu ya, poin-poin hal seperti itu. Nah, tetapi kalaupun misalnya saya diharuskan sebagai PR di situ, apakah saya harus teriak bahwa ini bukan barang dari situ loh, ya diam aja kan sampai kebentur baru ketahuan gitu kan, baru di situ strateginya. Tetapi itu harus masuk di dalam konsep risk karena itu resiko sebetulnya, ya. Jadi ya kalau sama aja lah seperti kalau mahasiswa, kamu nyontek ya, kalau nggak ketahuan nyontek ya jangan bilang bodoh benar gitu loh. Ya, tapi kalau memang udah ketahuan, ya mau tidak mau kan dia harus menanggung resikonya. Saya kira begitu Erika. Jadi kita juga di Smart tidak harus jujur 100% jujur dan polos ya, tetapi harus berstrategi dan kita harus lihat pasti itu ada resiko karena itu tidak benar sebetulnya opini publik ya. Tetapi ya kita nggak mungkin bisa nggak kok kita bukaan gitu kan. Tapi ya kita hati-hati saja. Ya, karena satu saat publik akan pasti mengetahui bahwa itu dari mana gitu. Saya kira begitu ya, Rika. Jadi mungkin calculated risk kali ya Bu Ega ya. Jadi ada plan, bukan risk yang liar kemudian berubah jadi isu terus jadi krisis, tapi ada calculated risk yang ada di dalam plan kita yang tadi mungkin Mbak Ririn juga sempat. Nah,
Mas Arief, jadi gimana Mas Arief menghadapi dinamika ini? Maksudnya ya di satu sisi kan perusahaan perlu untuk berkembang atau yang tadi saya pakai kata Mbak Ririn riding the wave gitu. Tapi opini publik dan kebenaran fakta, bagaimana dari media sendiri menanggapi atau melihat fenomena ini ya? Yang sekarang dengan dunia digital semuanya cepat, tapi tadi Mas Arief juga bilang perusahaan yang bisa memiliki strategi yang bagus, dia akan bisa naik dengan cepat. Tapi ketika tidak menyadari dan nggak adem-adem aja merasa, oh saya akan aman ya, itu akan langsung terjun bebas. Mungkin kalau bahasa pesawat terbang, stallnya langsung zet gitu turun. Nah itu gimana Mas Arief? Ya, keren tadi. Saya menyimak Mbak Ririn tadi, wah udah sampai ke compliance segala, artinya emang udah itu pasti sudah kalau memang ada risk-nya sudah calculated risk banget gitu ya, sudah sangat dihitung gitu ya. Kalau saya sering ngomong itu, sering diskusi dengan Bu Iga di Japri atau apa itu sudah menghitung banget what if skenario-nya gitu ya. Seandainya melakukan ini, calculate sampai kemudian compliance seperti apa dari segala aspek, legal segala macam, go, kemudian kalau misalnya ada reaksi yang mungkin tidak diharapkan, sudah tahu pasti ya bagaimana handlingnya gitu ya. Dan ini pasti yang di handle Mbak Ririn ini keren banget gitu ya. Itu saya nanggapin yang itu dulu. Nah, terus yang contoh Miniso tadi, Bu Ega, Erik, itu apa ya? Saya kira ini sejalan dengan di media sekarang, kita merujuk Tom Rosenstiel aja deh, guru jurnalistik yang 9 elemen jurnalisme itu ada pergeseran dari trust me. Jadi tadi nyambung juga ke Mbak Ririn ya, bahwa sampaikan bahwa kita ini number one, we are the best gitu ya, dengan segala cara, pokoknya sampaikan itu gitu ya, meskipun faktanya gimana nggak ngerti, tapi strategi komunikasinya sampaikan ini the best gitu ya. Tetapi sudah nggak kayak gitu lagi gitu ya, nggak bisa lagi trust me bahwa kita paling baik, trust me bahwa berita kita benar. Sekarang bergeser dari trust me itu menjadi show me, yang me audience maksudnya ya, yang kita lihat, yang audiens lihat itu apa, itulah gitu ya. Nah itu tantangannya luar biasa. Saya ngalamin bagaimana ketika ekosistem belum clickbait seperti hari ini ya, yang ketika digital belum sangat masif seperti hari ini, ketika masih banyak orang tuh rely on old media, di mana standar judulnya apa segala macam itu nggak sehektik sekarang kita gini ya, bukan sekedar memantau, Pak, mengontrol quality gitu ya. Kadang-kadang ini sudah dikasih tahu, tapi ada godaan-godaan tadi untuk riding the wave gitu ya, supaya diklik banyak, di view banyak, judulnya dibikin aneh-aneh gitu ya, padahal kadang-kadang tidak merepresentasi sebetulnya substance yang terjadi. Jadi kita ya harus kembali tadi prinsipnya bergeser. Show me, Anda nggak bisa lagi mengatakan kita media terbaik atau kita produk terbaik, kita brand terbaik. Tetapi faktanya, you sampaikan informasi yang menyesatkan publik. Sesimpel itu dulu aja. Jadi judul Anda harus ada clarity-nya gitu ya. Misalnya ini saya kasih ilustrasi aja. Mulai dari judul itu harus ada clarity-nya, harus ada konteksnya. Kalau sudah begitu, otomatis nanti SEO-nya pasti bagus. Bikin press release juga begitu menurut saya. Jadi judul jangan ngambang pakai tanda tanya, pakai ini. Nah, kira-kira kan begitu ya. Sekarang ini kan begitu. Waduh, atau apa, awas gitu ya. Yang seperti itu, padahal itu kan nggak ada konteksnya apa, clarity-nya nggak jelas gitu ya. Pernah ada gini, ada case satu berita ketika kemarin case-nya polisi itu, judulnya ketika ada sidang etik itu judulnya begini. Bintang 2 tidak, lawan kata tidak bersinar itu apa ya? Suram atau apa? Itu kan mengeneralisir jabatan, padahal maksudnya kan orang gitu loh. Kita keluar konteksnya nggak dapat, judulnya nggak clear, dan kemudian ya SEO-nya juga nggak dapat otomatis gitu ya. Yang kayak gitu tuh beberapa hal itu kadang-kadang tidak dipikirkan oleh teman-teman di jurnalis gitu ya. Jadi sama Mbak Irin, kalau pekerjaan kita bagaimana compliance tadi, mengontrol ini, waduh capek banget kadang-kadang ya, supaya tadi mendapatkan trust, tapi trustnya itu bukan dikatakan we are the best, tapi tunjukkan you sebenarnya informasinya kayak apa sih, kredibel enggak sih. Nah, kalau kemudian itu kita dapat seperti itu, dan itu juga berlaku juga buat informasi yang kita terima dari teman-teman brand, dari teman-teman perusahaan, organisasi dan lain-lain. Ya contoh paling gampang ya kemarin itu case yang lagi rame dulu, karena dari awal itu
bohong, jadinya itu akhirnya kacau, krisisnya sudah nggak bisa dihandle lagi. Dulu waktu kasusnya si siapa Ratna Sarumpait kalau nggak salah bilang dianiaya, padahal nggak dianiaya, donlai gitu loh. Sama berita juga begitu. Jangan ada bikin judul itu bohong. Jangan ada ketika baca judul orang mau baca karena judulnya menarik, tapi begitu dibaca isinya beda dengan judul, Anda sudah menjerumuskan pembaca. Nah, kira-kira yang kayak gitu itu yang kemudian harus kita jagain. Tetapi caranya mesti relevan. Kalau Anda mau riding the wave, caranya yang relevan, teknologinya dipakai atau delivery-nya dipakai, kemudian di boostingnya pakai apa, sosial medianya manajemennya kayak apa. Jadi benar-benar konten engineering jadinya. Dan kalau ini dilakukan benar, rasanya kita tadi mendapatkan trust dan kita bisa naik, tetapi kalau kemudian kita ngapusi atau bohong, jatuhnya cepet banget. Kira-kira sih begitu, dan itu sudah beberapa pergeseran di beberapa tahun terakhir ini sudah mulai terjadi gitu ya. Ada yang ditinggalin, ada yang kemudian pelan-pelan tetapi steady, tapi kemudian kokoh fundamennya gitu ya. Fundamen terhadap tadi Bu Ega bilang trusted gitu ya. Trusted company atau trusted corporate atau trusted media itu jadi kokoh gitu. Jadi di tengah badai orang naiknya cepat, apa ininya cepat, ini tetap aja stable gitu ya, karena udah dapat trust gitu kira-kira. Ya, makasih Mas Arief. Jadi balik lagi ya, memang kalau reputasi itu tidak bisa dalam waktu cepat kita bisa kan reputasi ya. Sesuai dengan kalau Bu Ega bilang reputasi itu nggak bisa, itu beda sama image. Kalau image kita bisa tutupin, tapi reputasi it's the track record that we have. Jadi kalau track recordnya kita nggak bagus ya akan susah. Lebih baik mungkin tadi kalau tadi sedikit Mas Arief jelasin harus melakukan ini SEO semua, melakukan content engineering yang sesuai dan mempergunakannya dengan baik dan benar ya. Jadi bukan dengan yang cepat, tapi kan it takes time. Nah mungkin banyak perusahaan merasa saya nggak mau nih, atau mungkin saya tidak bisa menunggu selama itu karena nggak banyak orang yang melihat baik itu tidak banyak perusahaan melihat bahwa reputation is an investment. Dan apa yang dilakukan PR, komunikasi yang dilakukan public relations atau corporate communication atau apapun itu namanya, itu adalah investasi jangka panjang, bukan seperti sales ataupun marketing yang ada iklan orang langsung beli gitu. Saya mau tanya sama Mbak Ririn. Mbak Ririn, jadi kan kalau PR itu kan tadi balik lagi dituntut untuk bisa melakukan reputasi, harus bisa menjaga reputasi perusahaan. Nah, gimana sih Mbak Ririn caranya biar kita tuh bisa menjaga reputasi perusahaan? Apakah PR-nya sendiri bisa atau harus kerjasama sama semua pihak atau bagaimana Mbak Ririn? Kita balik lagi, as a PR itu kan kita pasti akan punya planning jangka panjang dan jangka pendek. Nah, pastinya planning kita ini sangat terkait dengan planning perusahaan jangka panjang dan jangka pendek. Pada saat kita ngomongin planning, itu udah jadi satu kesatuan. Artinya nggak bisa sendiri lagi, harus kolaborasi. When we talk about reputation is not in the hand of the PR only. It's in the hand of everybody at that company. Karena ya orang akan ngelihat lewat contoh. Kalau CEO-nya ngomongnya serampangan, ya gimana reputation bisa build. Dan nggak bisa juga kemudian PR tiba-tiba langsung, oke, gue jadi superhero, gue akan memperbaiki semua berita, nanti gue akan coba atur. It's not possible at this time. Kenapa? Karena banyak banget sekarang sosial media dan orang-orang yang berusaha jadi jurnalisnya ini ya masyarakat gitu loh. Dan mereka punya sudut pandang yang terkadang unik dan kita juga mesti hati-hati. So that is why pada saat kita bikin plan, make sure kita tahu benar objektif dari perusahaan mau ngapain dan mau gimana. Kita punya KPI yang clear. Kita punya konten yang pilarnya yang kita tahu ini akan kemana, arahnya kemana, dengan partner siapa saja. Karena PR tanpa media, ya udahlah, rasanya minum teh tuh nggak ada manisnya, nggak enak ya Pak Arief ya. Tapi in balancing those needs, karena media juga kita perlukan untuk mereka being objective. One media being objective itu jadi masukan buat PR. Do we do a great job dalam kerjaan kita atau enggak? Khususnya dalam planning. Karena apa? Ini akan berdampak pada saat kita punya krisis.
nggak semua komplain is a crisis ya. Nggak semua komen negatif is a crisis. Itu bisa jadi adalah insiden. Jadi pada saat kita bikin plan, kita juga mesti tahu insiden apa yang potensial untuk krisis, insiden apa yang potensialnya bukan krisis. Dan kita tahu sama siapa kita mesti manage. Nah, challenging-nya saat ini untuk krisis, kalau dulu tuh masih 1 kali 24 jam tuh masih berasa lama. Sekarang kayaknya 1 kali 60 menit. Saking banyaknya yang beritahu. Naik. Semua orang ngejarnya, semua orang yang nggak tahu tiba-tiba bikin konten soal sesuatu yang dia ngomong adalah expert. Dan ini dilakukan oleh publik. So, ini di mana kadang-kadang keputusan yang PR harus ambil, mungkin ada saatnya kita nggak riding the wave. Misalnya karena kita nggak dapat approvals secara compliance. Kenapa? We need to secure our reputations. One salah karena kita cuma mau ikutan lucu atau keren dalam isu tertentu, tapi kita nggak bisa kasih ground fact yang clear, udah buat aku tuh kayak udah gali lubang deh. Tinggal nunggu NGO yang tepat untuk ngelihat, oh you not doing that. Itu aja sih Mbak Erika. Ya. Bu Ega, mungkin Bu Ega ada komentar tambahan? Soalnya kalau bicara strategi Bu Ega seru nih. Itu Rek kalau boleh nambahin sebelum Bu Ega. Enggak. Jadi yang disampaikan Mbak Dinta itu benar sekali. Jadi kalau kita sekedar riding the wave terus mau cepet apa segala macam, once itu kita kemudian ketemu untruth-nya, selesailah kita pasti habis. Ya yang barusan rame sekarang ini gitu. Jadi mesti dulu sama juga di teman-teman saya suka bilang begitu juga, pahami substansinya dulu, kuasai datanya, mapping ekosistemnya yang lengkap, baru kemudian siapkan the most relevant response, mau story, mau narasi, mau apa gitu. Itu akan mencegah, paling tidak mengurangi pekerjaan-pekerjaan rumah tambahan lah yang nggak perlu lah gitu ya. Kalau asal prosedur itu diikutin aja. Dan jangan bohong lah, udahlah, itu aja. Intinya itu, kalau ada kemudian entah bohong dikemas dengan baik gitu, dengan skenario baik gitu, sebaik-baiknya skenario, kalau kemudian itu dari rekayasa yang nggak benar, pasti someday akan ada jejak digital yang kemudian membuktikan itu tidak benar. Kira-kira begitu hari ini. Apalagi sekarang digital ya Mas Arief ya, soalnya digital itu kan kita bisa dibilang ya digital footprint akan selalu ada gitu, nggak akan susah ya, ya bisa hilang, bisa dicari-cari. Nah, berhubung Mas Arief sudah menjawab pertanyaan setelah yang saya mau tanyakan ke Mas Arief mengenai bagaimana misalnya ke media, kita PR-nya itu perlu seperti apa sih, media tuh melihat dari sisi mana, tapi kayaknya udah dijawab Mas Arief. Jadi mungkin sebelum Bu Ega menambahkan atas tadi strategi apa yang bisa dilakukan untuk PR dalam menjaga reputasi lembaga, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Mbak Ririn, Bu Ega, atau Mas Arief, silakan di chat. Nanti setelah kita selesai diskusi dengan Mbak Ririn, Bu Ega, dan Mas Arief, kita akan diskusi dengan peserta yang ada di forum. Nah, silakan Bu Ega, monggo silakan ditambahkan. Kalau dilihat dari poin yang ada tadi ya didiskusikan, nah di situ kan kita akan lihat kematangan dari profesional PR atau praktisi PR-nya. Ya, dia matang, betul-betul matang dalam arti punya strategi, kapan harus bicara, kapan harus nggak bicara, kapan harus tiarap. Jangan ngegas terus gitu. Ya, kalau ngegas terus itu makin ngundang badai kan. Nah, di sini ya kalau sudah menyangkal, ya kalau kita bicara masalah krisis itu belajarlah sama Timothy Kum yang akan datang ke Bali nanti November. Ya, nah itu ada strateginya, kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara sedikit, ya, atau kapan kita harus betul-betul tiarap gitu. Nah, kadang-kadang mungkin karena emosi atau ingin cepat atau tekanan dari atas, PR-nya malah ngomong makin dicari tahu sekarang. Ya, nah itu yang terjadi ya, Mas Arief, apa yang terjadi sekarang kan dibuktikan ini begini, ternyata dicari fakta yang lain gitu. Dicari fakta yang lain dan seringkali ya orang ada yang di dalam, apalagi kalau itu kebohongan ya. Nah orang bohong kan lebih capek gitu. Tadi saya ngomong apa ya? Ya tadi saya ngomong apa ya? Ke majalah ini saya ngomong apa ya? Ke majalah ini saya ngomong apa? Kalau bohong itu jauh lebih capek gitu, lebih stres kelihatan tuh dari mukanya. Ya, saya kira Erika begitu ya. Ya, baik Bu Ega. Jadi kalau tadi saya rasa align ya semua, baik dari Bu Ega, Mbak Ririn, Mas Arief bilang
ya pokoknya jangan bohong. Kita bisa berstrategi, banyak strategi yang kita perlu lakukan. Namanya Ya. juga dunia bisnis, at the end of the day, ya we need to make profit. Kalau kita bicara bisnis ya, we need Ya. to make profit apapun itu. Tapi with the right ethics yang kita bisa jalankan, dan Ya. tadi mungkin public relations, ya kredonya adalah tell the truth, the Yes, whole yes. truth, nothing but the truth. Tentunya sejauh mana kita perlu dan kepada siapa kita perlu memberikan itu. Saya ingat Bu Ega juga bilang, oh ya kita di era transparansi sekarang. Kalau kita bicara transparansi, ya not necessarily kita harus telanjang, katanya gitu. Kan namanya transparan. Jadi bisa aja ada yang tidak perlu kita keluarkan, ya mungkin tidak perlu kita keluarkan. Jadi mungkin diskusi kita sore hari ini bisa cukup sampai di sini. Tapi ya, Aku mau nambahin satu aja dikit. Ya, Tadi tell the truth or the whole but the truth. ya, Itu penting. Cuman balik lagi, kita mesti as a PR, kita tuh mesti tahu audiens kita tuh siapa. Iya. Kita mesti punya priority dari list audiens kita. Dan pada saat kita mengkomunikasikan ke audiens kita tahu poin mana yang penting untuk audiens yang mana. Nggak mungkin juga kan pada saat kita ngomong sama publik, kita ngomong peraturan BPOM kesekian, itu kayak enggak. Tapi publik perlu tahu action kita when Ya. there is crisis. Jadi mapping stakeholder itu sangat penting dilakukan di tahap awal dari plan PR. Karena itu juga yang menentukan nanti krisis nanti, apa ketika ini jadi krisis sama siapa kita harus segera terkonek. Karena Betul. kalau krisis udah nggak mungkin cuman perusahaan bisa jaga sendirian. When crisis as a product, misalnya kayak di perusahaan yang pernah saya jalanin beberapa tahun, pasti kita perlu government, pasti kita perlu pihak yang menjadi pihak yang objektif untuk melihat tentang produk ini. Kita perlu expertise kemudian untuk melihat kasus ini juga. Jadi it's not kita lakuin sendiri dengan sok taunya kita, dengan PD-nya kita, atas keyakinan kita sendiri tanpa kita mendengarkan fakta yang ada, melihat fakta yang ada. Nah, poin yang paling penting, kadang-kadang, ini fakta. Seringkali kita tuh melakukan yang namanya overjumping into inclusion, conclusion tentang sesuatu. Ini yang bahaya, ini yang bahaya tuh aku. Fakta-fakta yang ada, itu tuh kadang-kadang bisa dinarasikan dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang mesti dijaga. Fakta itu adalah fakta, data. Tapi how you build into the story, itu salah satu yang harus ada compliance-nya menurut saya. Keren banget ini. Mantap lah. Jadi untuk Banget. Ririn bilang, saya mau nambahin. Jadi terima kasih Mbak Ririn. Makasih loh Pak Arif. Ini saya belajar loh dari teman-teman. Tapi itu mengingatkan saya, apa yang tadi Mbak Ririn bilang, stakeholder mapping itu mengingatkan saya ketika saya pertama kali belajar mengenai public relations sama Bu Ega. Bu Ega bilang gini, jangan pikir orang public relations itu yang namanya publik, itu tuh umum, bebas semua orang. Bukan begitu. Publik dalam public relations adalah targeted public yang kita perlu tahu siapa orang-orangnya, sehingga komunikasi yang seperti apa dan message yang seperti apa yang kita bisa sasar. Kira-kira begitu Bu Ega? Oke. Stakeholder mapping gitu ya. Ini jadi mass communication itu sebetulnya sekarang sudah tidak banyak berlaku, kecuali kalau itu public affair ya. Ya, bahkan kaitan dengan vaksin aja kita nggak bisa tuh bilang secara umum. Oh enggak, Ibu, saya mesti izin duluan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ririn ya. Ada meeting. Tapi saya berharap bisa ngobrol lagi sama Pak Arif, Bu Ega, atau mungkin ada waktu kita bisa ketemu offline, karena sebenarnya dari beliau-beliau ini ilmu saya bertambah. Tanpa beliau saya nggak di sini. Itu aja buat saya. Terima kasih Mbak Ririn. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Ya. Selamat sore semuanya. Kontak-kontak ya. Yo. Ya, terima kasih Mbak Ririn, Mas Arif, untuk tadi masukannya Bu Ega juga.